Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menggapai impian teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, alhamdulillah, di channel Rapinzi membahas soal-soal matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus di soal-soal CAT bagian TIU ya. Bagi teman-teman semuanya yang udah lulus administrasi, saya ucapkan selamat dan silakan teman-teman semuanya berjuang dengan maksimal sehingga nilai CAT SKD ini teman-teman bisa meraih nilai tertinggi gitu. Dan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal hitung cepat ya, dengan hanya 5 soal aja dulu. Kita coba dengan 5 soal dulu. Untuk TIU sendiri ambang batasnya adalah 80 poin ya, 80 poin, atau kalau dibagi 5 poin satu soalnya itu teman-teman harus menjawab minimal 16 soal gitu. Minimal 16 soal. Jadi usahakan teman-teman bisa jauh lebih baik daripada sekedar 16 soal gitu, karena harus nilainya setinggi-tingginya, dan sekarang soalnya pun bertambah menjadi 110 soal dalam 100 menit ya. Bebannya jauh lebih banyak, waktunya juga bertambah hanya 10 menit. Jadi digunakan dengan semaksimal mungkin, dengan cepat, tepat, dan benar, sehingga teman-teman bisa mendapatkan poin sempurna di per soalnya ya, bisa maksimal, dan soal-soal yang lainnya bisa terjawab dengan penuh gitu. Nah, bagi teman-temannya semua yang sedang mencari referensi ya, boleh silahkan di-share ke teman-teman yang lain, terus jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Terima kasih. Terus kita mulai aja ya, pakai soal satunya, yaitu tentang persen-persen kayak gini ya. Banyaklah soal-soal dasar seperti ini, dan saya harap teman-teman bisa memahaminya. Bagi ada pertanyaan, silahkan komen di bagian komentar gitu. Ya, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini 37,5% dari 0,333 ya. Ini sebenarnya adalah sebuah pecahan gitu. Dan kalau 37,5/100 itu kalau kita ubah jadi pecahan, sebenarnya ini tinggal kita bagi 12,5 ya, per 12,5 ya. 37,5 dibagi 12,5 itu jadi 3. 100 dibagi 12,5 jadi 8 gitu ya. Jadi 3/8. Semoga teman-teman bisa, dan teman-teman harus ingat kalau 1/8 itu 0,25, 2/8 itu 1/8 itu 0,125, 2/8 itu 0,25, 3/8 itu 0,375 ya, seperti itu. Sehingga kalau bagi teman-teman yang sudah hafal 37,5% itu langsung aja ditulis 3/8. Nah, untuk yang 0,33 ini sebenarnya nggak bisa dibilang aslinya itu ya, mendekati sepertiga, tapi nggak bisa disama dengan sepertiga. Jadi ini kita anggap hasilnya adalah 1/3, karena 1/3 itu kalau dibuat koma 0,33 nggak putus sampai seterusnya gitu, jadi panjang gitu. Sedangkan di sini 0,33 nggak ada titik-titiknya, berarti seharusnya itu adalah 333/1000 gitu. Tapi kita misalkan itu pecahan yang mendekatinya adalah 1/3. Tinggal teman-teman semua kaliin 3/8 dikali 1/3 ya. Ada yang sama itu di atas sama di bawah, ini teman-teman semua bisa coret gitu. 3 sama 3 ini jadi 1. Ini jadi 1. Jadi 1 kali 1 yang atas jadi 1, yang 8 kali 1 yang bawah jadi 8 gitu. Ini tinggal teman-teman semua kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah,
1/8 itu kalau teman-teman hafal itu nilainya adalah 0,125 gitu. 0,125. Tinggal dikaliin, misalkan 2/8 tinggal dikali 2, 3/8 tinggal dikali 3 gitu ya. Bagi teman-teman yang kesulitan ya untuk membagi secara manual ya teman-teman harus menghafalkannya gitu. Biar menghemat waktu. Kalaupun harus dibagi manual berarti ya tinggal teman-teman bagi manual seperti cara anak-anak SD membagi pecahan. 1/8 kan nggak cukup, jadi kita kasih 0, di sini turun 0. 10/8 itu 1. 1 kali 8 itu 8. Kita kurangkan dapat 2. 2 itu kita kasih lagi 0 gratis. 20/8 itu 2. Jadinya 16 ya. Kita kurangin dapat 4. Masukin lagi 0. 40/8 itu habis jadi 5. Jadi hasilnya ada 0,125. Karena yang ditanya adalah desimalnya, jadi kita isi 0,125. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Ya. Ini soal kayak gini usahakan ya 30 detik teman-teman udah harus menyelesaikannya ya. Bisa dengan cepat gitu sehingga waktu di soal yang lain yang lebih panjang itu teman-teman bisa dipergunakan dengan maksimal. Oke, silahkan kalau ada yang ada salah kata atau ada salah penulisan silahkan di komentar aja di bawah. Oke, selanjutnya itu 2,5% dari 10 kodi ya. Teman-teman harus hafal satu kodinya itu adalah 20 buah. Satu kodi itu adalah 20 buah. Ya, ini jadi 20 lembar ya. Jadi samain aja lah 20 lembar gitu. Nah, karena itu 10 kodi, berarti jadinya adalah 200 buah. Nah, ditanya 2,5%-nya. 2,5 per 100. Dikali 200. Kita coret, ini jadi 2. Ya. 2 kali 2,5, 5. Ya, 5 lembar. Atau 5 buah. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, ini silahkan dihafalkan satu kodi 20 buah. Selanjutnya, itu soal nomor 3. Hasil dari 0,75 ditambah 1/4 dikurang 25%-nya. Kita lihat hasilnya ini biasanya untuk mempermudah teman-teman langsung mengubahnya ke dalam pecahan ke dalam desimal dulu gitu. Jadi ketika menghitungnya hasilnya desimalnya ada berarti itu jawabannya, tapi kalau nggak ada tinggal teman-teman semua mengubah ke dalam bentuk pecahan. 0,75 udah itu berbentuk pecahan, berbentuk desimal. Ditambah 1/4 itu adalah 0,25. Ya, tinggal teman-teman hafalin 1/4 berapa, 2/4 berapa, 3/4 berapa. Dikurang 0,25% itu juga 0,25. Ternyata sama ya. Kita kurangin, habis, jadi sisanya adalah 0,75. Ternyata 0,75 tidak ada, jadi teman-teman tidak usah panik, tinggal diubah ke dalam bentuk persen, karena di situ ada persen, kali 100%. 0,75 dikali 100%, ya tentunya adalah 75%. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Yang keempat, 1 bulan ditambah 1 semester ditambah 1 tahun. Ini teman-teman juga harus hafal satuan waktu seperti ini. Ya. Oke, ini dalam hari, dalam jam ya, berarti tetap harus kita ubah ke dalam hari, terus kalau nggak ada berarti ke dalam jam. 1 bulan, ya kita ubah ke dalam bulan aja dulu. 1 bulan tetap 1 bulan. 1 semester itu berapa bulan? Ya benar, 6 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita sama denganin, ini dapatnya adalah 19 bulan. Nah, karena 19 bulan nggak ada, berarti kita ubah jadi hari kali 30 hari.
Hasilnya berapa? 570 hari. Ya, tidak ada 570 hari, yang ada di situ 571, berarti kita ubah ke dalam jam. Kali 24 jam. Ya. Teman-teman bisa berhitung dengan cepat, 570 kali 24 ya. Kalau saya harap udah bisa mengalihkan secara manual ya. 57, nggak usah dibawa, nolnya kali 24. Kita kalikan. 4 kali 7, 8. 28, 2-nya di sini. 20 tambah 2, 22. 2 kali 7, 14. Masukin 1 di sini. 10, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. 8, 6, 3, 1. Ya. Karena tadi di sini ada 0, ya. Berarti kita kasih 0 di sini. Nah, jadilah hasilnya adalah 13.680 jam. Ada jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2 abad tambah 1 lustrum tambah 1 semester. Kita ubah ke dalam tahun, itu pasti hasilnya koma-koma ya. Berarti bukan dalam tahun. 1 abad itu adalah 100 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 dekade itu 10 tahun. 1 windu itu 8 tahun. Ya. 1 lustrum itu 5 tahun. Ya. Harus ingat 1 lustrum itu 5 tahun. Cara ngapalinnya karena ini L, lustrum ya sama dengan 5, depannya juga L, jadi 1 lustrum itu 5 tahun. Gitu. Terus kita ubah ke dalam lustrum tadi kita ubah ke dalam bulan. Jadi 5 tahun dikali 12 bulan. Jadinya adalah 60 bulan. Tadi 2 abad sama dengan 200 tahun. Sama dengan kalau kita ubah ke bulan berarti 200 tahun dikali 12. Berarti 2.400 bulan. Tuh. 1 semester berarti 6 bulan. Kita tinggal tambahkan 0, 0, 6, 6. 6, nggak ada temannya, 6, 2, 4, 6, 6 bulan. Itu 2.466 bulan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu. 1 lustrum itu silahkan teman-teman hafalkan semuanya. Satu abad itu 100 tahun, 1 lustrum itu 5 tahun. Ya. Terus 1 windu juga 8 tahun, 1 dekade itu 10 tahun. Ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang mungkin barisan deret. Terus tentang soal-soal dalam cerita ya, angka-angka dalam cerita, yaitu bentuk perbandingan ataupun bentuk macam-macamnya seperti itu. Kita bahas di pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha manfaatkan waktu teman-teman semuanya dengan maksimal ya. Jangan bermalas-malasan gitu. Karena waktu yang sedikit itu sangat berharga untuk dimanfaatkan dengan belajar gitu. Jadikan keluarga, anak-anak,
suami atau istri jadi semangat teman-teman semuanya untuk meraih impian teman-teman semuanya sehingga bisa lulus di CPNS tahun 2001 ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.